seorang pemuda 18 tahun, penjala ikan sederhana di tepi sungai bernama Andi. Tak pernah ia sangka, jaring yang ia lempar hari itu justru menangkap seorang wanita hamil berusia 38 tahun yang terluka parah dan hampir tenggelam. Siapa sebenarnya wanita itu? Dan bagaimana pertemuan tak terduga ini bisa mengubah hidup sang pemuda selamanya? Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Fajar baru saja menyingsing ketika Andi memanggul galah panjang dan jaring tuannya menuju tepian sungai. Kabut tipis masih menggantung, embun belum hilang dari rerumputan, dan permukaan air berkilau dalam dingin pagi. Kesepian semacam ini sudah menjadi sahabatnya sejak lama. Sejak berusia 10 tahun ia hidup seorang diri, tanpa orang tua, tanpa saudara. Semua ia lakukan sendiri, bekerja, makan, bahkan berbicara hanya kepada bayangan wajahnya di riak sungai. Andi kini berumur 18 tahun. Tubuhnya kurus, namun terbentuk kuat oleh kerja keras menjaring ikan setiap hari sejak kecil. Sungai adalah nafkah sekaligus teman yang paling setia. Ia hafal setiap arus, setiap pusaran. Tahu di mana ikan lele biasa bersembunyi dan kapan udang naik ke permukaan. Pagi itu, seperti biasa, jaring ia tebar ke bagian sungai yang tenang. Namun ketika menariknya kembali, terasa jauh lebih berat dari biasanya. Alisnya mengernyit, mengira seekor ikan besar tersangkut. Ia menarik lebih keras. Saat jaring mulai terangkat ke permukaan, jantungnya seolah berhenti. Bukan ikan yang terperangkap, melainkan tubuh manusia, seorang perempuan. Pakaiannya compang-camping, rambut panjangnya basah terurai, perutnya membuncit menandakan ia sedang hamil. Wajahnya pucat, mata terpejam, tubuhnya lemas tersangkut di jaring. Ya Allah, Andi panik. Dengan terburu-buru ia mengangkat tubuh itu, meski hampir terhuyung karena beratnya. Nafasnya tercekat ketika mendapati denyut nadi perempuan itu masih ada, meski sangat lemah. Air menetes dari rambutnya, bercampur dengan cairan merah yang mengalir dari luka di kakinya. Tanpa pikir panjang, Andi memanggulnya melewati jalan setapak menuju rumah kecilnya. Sebuah gubuk sederhana berdinding papan dan beratap seng yang berderit tiap kali angin menerpa. Di sana ia membaringkan perempuan itu di kasurnya sendiri. Bergegas ia mengambil kain bersih, air hangat, dan obat seadanya. Dengan hati-hati ia membersihkan luka-lukanya. Memar di tangan, lecet di wajah, goresan panjang di betis, seolah ia habis berlari jauh dan jatuh terseret. Hari demi hari berlalu, perempuan itu belum juga sadar. Andi tak pernah lelah mengganti kain kompres, memasak bubur encer, dan sesekali berbicara agar rumahnya tak lagi sepi. "Aku Andi," bisiknya suatu malam, sambil mencoba menyuapi bubur yang tak tersentuh. Walau tanpa jawaban, ia merasa harus merawat perempuan asing ini. Entah dari mana datangnya, tapi seolah takdir menjeratnya ke dalam jaring kehidupan Andi. Seperti ikan yang tak pernah ia duga. Malam ketiga, hujan deras mengguyur desa. Atap seng bocor di sana-sini, menetes ke lantai tanah. Andi duduk di kursi tua di samping ranjang, menatap lampu minyak yang nyaris padam. Tiba-tiba suara lirih terdengar. "Air." Andi terlonjak. Ia cepat-cepat menuangkan air ke cangkir, lalu membantu perempuan itu meneguknya pelan. Setelah batuk kecil, ia memandang Andi dengan mata redup yang hidup, lalu berbisik serak, "Namaku Yuni." Nama itu menghantam dada Andi seperti getaran asing. Malam itu ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sejak Yuni membuka mata dan menyebutkan namanya, takdir Andi seolah mulai menenun jaring baru. Ia tak lagi sekadar menjaring ikan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menjaga nyawa seorang perempuan hamil yang penuh luka. Hari-hari berikutnya, Yuni hanya duduk diam menatap keluar jendela, melihat burung-burung kecil di rumpun bambu,
atau mendengar suara sungai. Nafasnya masih pendek, kadang sesak, dan tubuhnya sering menggigil di malam hari. Andi tetap sabar, mengganti kain basah di dahinya, memberi bubur yang kini perlahan ia mau telan, dan mengajaknya bicara. "Aku sudah sendirian sejak umur 10 tahun, kata Andi suatu sore, sambil mengaduk bubur. Ayah meninggal tenggelam waktu mancing. Ibu menyusul beberapa bulan kemudian, kata orang karena patah hati. Yuni hanya menatap, tanpa kata. Namun matanya berkaca-kaca, seolah menyimpan kisah yang lebih pandih dari apapun yang Andi ceritakan. Hari kelima, Yuni mulai bisa berjalan perlahan dengan tongkat kayu yang Andi buatkan. Ia tak pernah membicarakan masa lalunya, namun perlahan ia tampak lebih nyaman. Sesekali, senyum tipis tersungging di wajahnya saat melihat Andi memasak dengan canggung, atau ketika ia tergelincir di dapur karena lantai licin. Dan sejak itu, dunia kecil Andi berubah. Tak lagi hanya tentang ikan, sungai, dan kesepian. Kini ada seseorang lain di dalamnya. Seorang perempuan bernama Yuni, yang hadir bersama misteri dan luka, namun juga membawa secercah cahaya baru dalam hidupnya. Malam ketujuh membawa perubahan besar. Saat itu Andi sedang mencuci peralatan makan di sungai, ketika dari arah gubuknya terdengar suara tangisan lirih. Tangisan yang bukan sekadar sandih, melainkan penuh luka. Ia segera berlari masuk. Di dalam rumah, Yuni duduk meringkuk di pojok ruangan, memeluk lutut. Tubuhnya gemetar. Andi berjongkok di hadapannya. "Bu Yuni, kenapa?" tanyanya cemas. Yuni hanya menggeleng, suaranya bergetar. "Maaf, aku tak kuat." Butuh waktu sebelum ia akhirnya bicara. Kata-katanya terputus-putus, namun masing-masing menusuk seperti bilah pisau yang mengoyak luka lama. "Aku dulu tinggal di kota, jadi istri orang kaya. Semua orang mengira hidupku sempurna. Mobil, rumah besar, pakaian mahal. Tapi yang mereka tidak tahu, setiap malam aku menangis. Air matanya menetes, perlahan. Suamiku, dia monster. Dia memukul, memperkosa, bahkan ketika aku sakit. Aku pernah keguguran, ditendang saat bertengkar. Tapi keluarga diam, semua tutup mata karena uang." Andi mengepalkan tangan, menunduk menahan amarah yang mendidih. "Saat aku hamil anak ini, aku tak sanggup lagi. Aku tahu dia akan menyakitiku lagi, jadi aku kabur. Malam itu hujan deras. Aku berlari tanpa tujuan, lalu gelap. Aku sadar-sadar sudah di sini, di rumahmu." Yuni menatap tangannya sendiri yang gemetar. Andi ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Ia hanya menggenggam tangan Yuni pelan. Perempuan itu membalas genggaman itu, seolah ingin memastikan bahwa dirinya tidak bermimpi. "Aku tahu, aku ini cuma beban," bisik Yuni dengan suara serak. "Aku sudah terlalu tua, bahkan anak ini mungkin lahir tanpa nama." Andi berdiri menatapnya dengan sungguh-sungguh. "Bu Yuni," ujarnya tegas tapi lembut, "kamu bukan beban. Tuhan pasti punya alasan kenapa kamu tersangkut di jaringku." Air mata Yuni pecah semakin deras, namun kali ini bukan karena luka. Untuk pertama kalinya ia menangis karena merasa dirinya berarti. Malam itu mereka duduk berdampingan, dalam diam, ditemani cahaya lampu minyak yang berkelip. Di luar, hujan turun tenang. Dua jiwa yang sama-sama terluka perlahan menemukan cara untuk saling mengobati. 3 minggu berlalu sejak Yuni menyebutkan namanya. Sejak itu, waktu di rumah Andi seakan berjalan dengan cara berbeda. Pelan, tapi meninggalkan jejak. Yuni kini lebih tegak saat berdiri, meski langkahnya tetap lambat dan kadang disertai rasa sakit. Perutnya semakin membesar, janin di rahimnya tumbuh cepat seolah tahu kini ada tempat aman. Kadang Yuni mengusap perutnya sambil memejam, seakan berbisik pada bayinya bahwa segalanya akan baik-baik saja. Andi tak pernah bertanya siapa ayah dari anak itu. Ia tahu luka yang dibuka malam itu masih basah. Ia hanya berusaha memberi rasa tenang dengan kesabaran, perhatian, dan ketulusan yang tak butuh banyak kata. Suatu sore, saat matahari sembunyi malu di balik awan, Yuni duduk di ambang pintu, tangannya merajut kain bekas menjadi selimut kecil. Tangannya gemetar, tapi ia terus mencoba.
Andi pulang dari sungai dengan ember berisi beberapa ekor ikan. "Capek?" tanya Yuni pelan tanpa menoleh. "Enggak," jawab Andi sambil duduk di tanah, mencuci tangannya. "Cuma dapat 5 ekor. Yuni tersenyum tipis. "Cukuplah, aku juga enggak makan banyak." Andi menatap perut Yuni. "Tapi anakmu butuh makan banyak." Yuni terdiam, wajahnya menunduk. Sunyi menggantung di antara mereka, hingga ia berkata hampir berbisik, "Aku takut, Di." Andi menoleh. "Takut apa?" "Takut mati saat melahirkan. Takut anak ini lahir lalu diambil mantan suamiku. Takut kamu pergi, bosan merawatku. Takut aku terlalu tua untuk jadi bebanmu." Andi duduk di sampingnya. "Bu, aku nggak pernah mikir begitu." Yuni menatap wajahnya. Wajah pemuda itu sederhana, namun penuh keteduhan. Air matanya kembali jatuh. "Kenapa kamu begitu baik padaku?" Andi menghela napas panjang. "Karena kamu manusia, dan aku dulu juga pernah ditolong orang. Waktu aku kecil, ada seseorang yang ajari aku menjala. Dia meninggal tak lama kemudian. Sejak itu aku tahu rasanya sendirian. Bangun pagi tanpa suara, makan sendiri, sakit sendiri, nangis pun cuma dinding yang dengar." Ia menatap Yuni dalam-dalam. "Aku nggak mau kamu merasakan itu lagi." Sore itu mereka duduk lebih lama dari biasanya. Angin sore menyibakkan rambut Yuni yang kini mulai kering, sementara Andi menatap langit yang perlahan berganti warna. Namun tak semua hari bisa seindah itu. Malam-malam berikutnya, Yuni sering mengerang kesakitan. Perutnya mengencang, keringat dingin bercucuran, napasnya terengah. Andi panik. Ia bukan bidan, bahkan belum pernah melihat proses melahirkan. Dengan langkah terburu, ia berlari ke rumah Bu Surti, dukun beranak sepuh yang tinggal di ujung kampung. Nafasnya terputus-putus ketika memohon, "Bu, tolong, ke rumah saya. Yuni, dia kesakitan." Bu Surti hanya mengangguk, membawa tas kain berisi perlengkapan, lalu mengikuti Andi melewati jalan setapak. Di sepanjang jalan, Andi menahan tangis. Ia takut kehilangan Yuni. Ia takut segalanya runtuh. Namun saat tiba di rumah, Yuni sudah tertidur lelap karena kelelahan. Tangannya menggenggam ujung selimut rajutan kecil. Bu Surti menatap Yuni, suaranya berat. Dia harus kuat. Kalau tidak, anak ini bisa lahir tanpa ibu. Andi menggigit bibir, berdiri di pojok ruangan dengan tangan terkepal. Malam itu ia tak tidur. Ia berjaga di lantai dengan sebilah pisau kecil di tangan. Notabene bukan untuk melukai siapapun, tapi sebagai bentuk perlawanan terhadap dunia yang terasa kejam. Di luar, hujan kembali deras, petir menyambar, dan angin mengguncang atap seng rapuh. Suasana di dalam semakin mencekam. Yuni menggeliat dalam tidurnya, tubuhnya gemetar, napasnya sesak. "Bu Surti, dia kenapa?" Suara Andi parau. Matanya merah karena tak tidur semalaman. Perempuan tua itu mengelus perut Yuni, lalu menghela napas. Waktunya sudah dekat. Tapi posisi bayinya sulit. Kita harus siap kalau kemungkinan terburuk terjadi. Jantung Andi berdegup kencang. Ia hampir goyah, namun segera bangkit. Ia menyalakan tungku, merebus air, menyiapkan kain bersih yang sudah ia cuci 2 hari lalu. Ia tak tahu doa apa yang harus dipanjatkan. Tapi satu hal pasti, ia takkan membiarkan Yuni berjuang sendirian. Menjelang fajar, Yuni mulai menjerit. Tubuhnya melengkung, kedua tangannya mencengkeram spray. Bu Surti bersiap dengan gerakan cekatan, sementara Andi menggenggam tangan Yuni erat, meski jari-jarinya nyaris hancur ditekan balik. Aku takut, suara Yuni terputus-putus. Andi mendekat, berbisik, "Aku di sini, kamu kuat, Vin, kamu sudah sejauh ini." Air mata mengalir dari mata Yuni, namun dalam tatapannya kini ada keberanian baru, campuran sakit dan harapan. Ia mengejan 1, 2, 3 kali. Jeritnya menggema di seluruh rumah, lalu suara lain menyusul, tangisan bayi, nyaring, menggetarkan udara. Yuni terkulai lemah, napasnya berat, tapi bibirnya tersenyum. Tangis bayi itu seolah menjadi penebus semua rasa takut. Bu Surti memotong tali pusar, membungkus bayi dengan kain,
lalu menyerahkannya pada Andi. Laki-laki, sehat kuat. Andi memeluk bayi itu dengan hati-hati, seakan memegang dunia yang baru lahir. Matanya basah ketika memperlihatkan pada Yuni. Lihat, Vin, dia selamat. Kamu selamat. Dengan tangan gemetar, Yuni mengelus kepala mungil itu. Namanya Raka. Andi tersenyum. Raka, anakmu. Yuni menatapnya, air matanya jatuh lagi. Anak kita, kalau kamu mau. Andi terdiam. Kata-kata itu membekukan lidahnya. Ia tak langsung menjawab, tapi tatapannya tak berpaling dari Yuni dan bayi kecil, yang kini meringkuk di dada ibunya. 2 hari kemudian, Yuni perlahan mulai pulih. Namun cobaan baru datang. Seorang pria muncul di depan rumah Andi, mengenakan jaket kulit, sepatu mengilap, sorot matanya dingin. Suami Yuni. Aku tahu dia di sini, kembalikan istriku, ucapnya tajam. Andi berdiri di depan pintu. Tubuhnya jelas skala besar, tapi ia tak bergeser. Dia bukan milikmu lagi. Kau sudah kehilangan hakmu sejak kau menyiksa dia. Pria itu tertawa sinis. Kau pikir siapa dirimu, bocah ingusan yang tinggal di gubuk reyot? Yuni keluar, wajahnya pucat namun sorot matanya teguh. Pergilah, aku bukan milikmu, dan anak ini bukan untuk kau sentuh. Pria itu melangkah maju, siap menyerang. Tapi sebelum ia sempat, Bu Surti muncul dari balik semak, diikuti warga kampung membawa cangkul, kayu, dan parang. Salah seorang berteriak, "Kami tahu siapa kamu. Pergi dari desa ini sebelum kami usir dengan cara lebih kasar." Pria itu akhirnya memilih mundur. Dengan wajah masam dan kata-kata kasar, ia berbalik lalu meninggalkan halaman kecil itu bersama mobilnya yang penuh lumpur. Yuni jatuh dalam pelukan Andi. Tubuhnya lunglai seolah semua beban runtuh sekaligus. Malam itu, untuk pertama kalinya rumah Andi tidak lagi diselimuti ketakutan. Hanya suara jangkrik yang terdengar, menemani helaan napas bayi mungil yang tertidur di ayunan dari kain sarung. Andi duduk di tepi ranjang, menatap wajah Yuni yang lelah tapi damai. Kalau kamu mau, aku bisa tinggal di sini, bisik Yuni lirih. Andi tersenyum, lalu mengangguk. Bukan hanya tinggal, kita mulai hidup baru bersama. Yuni menitikkan air mata. Kali ini bukan karena derita, melainkan karena ia akhirnya menemukan tempat yang pantas disebut rumah. Musim hujan pun berganti. Tanah mengeras, sungai mengalir lebih tenang, dedaunan berguguran disapu angin, dan di sekitar rumah kayu sederhana itu, bunga liar bermekaran. Seolah merayakan kelahiran kehidupan baru dari luka lama. 2 bulan sudah sejak Raka lahir. Yuni kini lebih kuat, pipinya bersemu segar, langkahnya mantap, senyumnya kerap menghiasi wajah. Ia tak lagi dihantui rasa takut, tak lagi terjaga di tengah malam oleh mimpi buruk. Di sisinya selalu ada Andi, pemuda yang menjadi tiang penopang bagi rumah mungil itu. Andi sendiri pun berubah. Ia bukan lagi remaja lugu yang hanya menjala ikan demi sekedar makan. Kini ia seorang ayah, bukan karena darah, tetapi karena hati. Ia telaten mengurus Raka, mengganti kain, menenangkan tangis, bahkan bernyanyi dengan suara serak, hanya untuk membuat si kecil tersenyum. Setiap pagi, kala Yuni masih terlelap, Andi memanggul jaringnya lalu melangkah ke sungai. Ia berjalan ringan namun penuh tujuan, sebab kini dalam benaknya ada masa depan. Ia menjala bukan semata bertahan hidup, melainkan untuk memberi makan 2 jiwa yang paling ia cintai. Perlahan, tetangga yang dulu mencibir mulai diam. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa cinta dan pengorbanan bisa tumbuh di tempat yang tak terduga, bahkan di bantaran sungai yang dahulu menjadi saksi bisu luka. Suatu pagi, Bu Surti datang membawa sekantong beras dan pakaian bayi. Ia duduk di tangga rumah sambil berkata, "Kalian ini seperti keajaiban. Dulu aku pikir kalian akan hancur, tapi sekarang justru membuatku percaya lagi pada cinta." Yuni tersenyum sembari menidurkan Raka, sementara Andi hanya menunduk malu. Hari-hari berjalan cepat. Pada suatu siang yang cerah, Yuni memandangi Andi yang sibuk menjemur ikan.
Di dadanya tumbuh perasaan yang sempat ia kubur dalam-dalam karena takut berharap, kini kembali bersemi seperti akar yang kuat. "Di," panggil Yuni. Andi menoleh, mengusap keringat di dahi. "Kenapa, Vin?" Yuni menatapnya, bibirnya bergetar. "Kalau aku bilang aku ingin menikah denganmu, kamu mau?" Andi terdiam. Matanya lama menatap Yuni, lalu ia mendekat, menggenggam tangan perempuan itu, dan mengecupnya lembut. "Aku sudah menikahimu di dalam hatiku sejak malam pertama kamu menangis di rumah ini." Yuni menutup mulutnya, menahan tangis bahagia. Mereka berpelukan erat di beranda, dengan Raka tidur damai di pelukan ibunya. Pernikahan mereka sederhana. Dilaksanakan di halaman rumah, disaksikan tetangga dan Bu Surti yang sudah seperti ibu sendiri. Tak ada pesta mewah, tak ada gaun indah. Yuni mengenakan kebaya peninggalan ibunya, sementara Andi hanya berbaju koko bersih dengan celana kain lusuh. Namun, bagi semua yang hadir, itu adalah ikatan paling suci, sebab mereka tahu pernikahan itu bukan sekadar soal cinta, melainkan penyembuhan dua jiwa. Malam setelah akad, Yuni duduk di samping Andi sambil menatap bintang. "Terima kasih, Di. Kamu sudah menyelamatkanku, bukan sekali tapi setiap hari." Andi meraih tangannya, menjawab lirih, "Dan kamu yang mengajariku arti jadi manusia." Dari dalam rumah, tangis kecil Raka terdengar. Mereka saling pandang, lalu tertawa, bangkit, dan masuk bersama. Mereka sadar hari depan tak akan selalu mudah. Tapi kali ini mereka siap, sebab mereka tak lagi sendiri. Sungai yang dahulu menjadi saksi luka kini menjadi saksi cinta yang mengalir tanpa henti. Bukti bahwa ketulusan dan cinta mampu menyembuhkan luka terdalam, bahkan dari tempat yang paling sederhana. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.